Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 28 Maret 2023 membenarkan adanya indikasi penyimpangan tunjangan kinerja di institusi yang dipimpinnya. Ia juga membenarkan dugaan keterlibatan sejumlah pegawai di internal Kementerian ESDM, khususnya di Ditjen Minerba. Namun Arifin tak menjelaskan lebih rinci soal indikasi penyimpangan tersebut. Pihaknya masih menanti hasil penyidikan oleh KPK. Karena itu ke depan diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Ini kan temuan ini kan dari aduan masyarakat dan untuk kita ketahui. Nah, kemudian berproses. Jadi ini ya tunggu hasil dari pemeriksaan. Ya. Tapi ada memang Pak kejadian penyimpangan itu seperti disampaikan KPK? Ya, ada indikasi itu. Sebelumnya pada Senin 27 Maret, KPK menggeledah kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan kantor pusat Kementerian ESDM. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan terkait adanya dugaan korupsi dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian ESDM tahun anggaran 2020-2022. Untuk SDM, kami pastikan tersangkanya lebih dari 1 orang, gitu ya. Dan ini terkait tadi ya, pemotongan tunjangan tukin. Sejauh ini ya berkisaran sekitar puluhan miliar ya. Uang yang kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini, yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk baik itu ada keperluan pribadi masing-masing, ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk tanda kutip operasional gitu ya, termasuk juga dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK gitu ya. Kompas mencatat bukan sekali ini korupsi terjadi di Kementerian ESDM. Pada 2013, pengadilan memvonis bersalah bekas Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM, Jakob Purwono, dan anak buahnya Kosasih Abbas, karena terbukti korupsi proyek pengadaan dan pemasangan listrik untuk perdesaan atau Solar Home System yang dibiayai Kementerian ESDM tahun 2007 dan 2008. Kemudian pada 2015, bekas Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno juga divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek fiktif berupa program percepatan untuk penyerapan anggaran tahun 2012 di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Ia juga terbukti menyuap anggota DPR Sultan Batugana sebesar $140.000 Amerika Serikat untuk memuluskan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan di Kementerian ESDM tahun 2013. Setahun kemudian, pada 2016, pengadilan memvonis bersalah Jero Wacik karena terbukti menyalahgunakan dana operasional menteri selama menjabat Menteri ESDM pada 2011 hingga 2014 dan saat menjabat Menteri Pariwisata pada 2004-2009 dan 2009-2011. Jero terbukti menggunakan DOM untuk kepentingan pribadi dan keluarga, antara lain untuk pembelian tiket perjalanan keluarga, biaya main golf, serta biaya lain. Jero juga menggunakan dana operasional menteri untuk pencitraan di media massa yang jumlahnya mencapai 3 miliar rupiah.